سيدنا ونبينا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, di masjid yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat di tempat ini, dan juga semoga dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Hadratul Muhtaramin, para guru-guru kita, bil khusus Syekhuna wa Syibanuna, guru kita Guru Abdul Wahid, dan juga guru kita Guru Muhammad Syukri, mata'anallah bituli hayatihim, semoga Allah panjangkan umur mereka, wa nafa'na bi ulumihim, dan Allah berikan keberkahan ilmu mereka kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Ini sebenarnya ulun ini kurang pantas berbicara di hadapan guru-guru yang mulia. Cuma ini mengabulkan daripada hajat dan juga mengingat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Jadi ini kultum aja nih, kada ceramah. Menceramah 2 jam ya Allah. Ini kultum aja kita. Nah, ini acaranya kita sersan aja, serius tapi santai. Nah, ini juga kan karena sesi terakhir ini biasanya aja sesi yang membosankan, sudah artinya sudah di ujung-ujung. Artinya ada yang mengantuk, sudah ada yang lapar. Jadi ini sekilas info aja. Nah, ini alhamdulillah, ini perkumpulan kita pada malam hari ini luar biasa. Ini antusiasnya, himmahnya, semangatnya luar biasa. Ini di majelis zikir apa tadi? Ar-Raudhah apa 7 laksa. Zikir 7 laksa Ar-Raudhah. Masya Allah. Ini himmahnya, semangatnya luar biasa. Nah, kemarin juga ada Ustadz Ahmad lah. Ada Ustadz Ahmad itu juga lebih banyak lagi lah. Masya Allah. Dan wakaf Al-Quran juga kemarin. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan majelis ini istiqomah. Ini jalan terus. Pokoknya ini juga ada akhi Nafillah ini, Masya Allah, Haji Atap ini luar biasa. Sidin ini berjuang bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartanya dan dengan tenaganya, pikirannya. Ini kita dukung beliau. Dan juga alhamdulillah guru-guru kita ini walaupun sudah usia lanjut, Sidin tetap semangat. Ulun alhamdulillah beberapa kali bersama beliau, ini luar biasa, semangat beliau luar biasa. Ini alhamdulillah, kita mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita dengan guru-guru kita mencintai daripada orang-orang soleh, karena keberkahan ilmu itu ada pada cinta pada guru. Jadi ujar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih, itu pendiri Darul Hadis Malang, Sidin mengatakan kita Sidin bisa mendapatkan ilmu itu dengan kita membaca buku. Apalagi ini ada Syekh Google ya, tinggal anak batakon apa pian lon Syekh Google-nya, tinggal ketik Mbah Syekh Google ulun 4 batakun, itu keluar macam-macam ya kan. Tapi ujar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih, itu pendiri Darul Hadis Malang, Sidin mengatakan apa? Bahwasanya ujar Sidin di zaman sekarang ini orang yang memiliki ilmu itu banyak,
Akan tetapi ujar Sidin, orang yang memiliki keberkahan itu sedikit, dan orang yang memiliki keduanya lebih sedikit. Nah, dan keberkahan ilmu itu letaknya adalah cinta pada guru. Ini ilmunya aja diambil, gurunya kada dicintai, itu ngarannya sama siapa tuh? Keris Empu Gandring tuh siapa? Siapa ngarannya tuh? Nama olah keris Empu Gandring tuh, Mbah Tuntung kerisnya dibunuhnya gurunya. Nah, itu karena kada cinta lawan gurunya. Nah, ini mahabbah ini penting. Mahabbah. Jadi kita pun berkumpul di tempat ini, berkumpul kita ini karena insya Allah karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya kan? Tujuan kita mencari ridha Allah dan Rasulnya. Min wajibatil qalbi mahabbatu sholihin. Disebutkan di antara kewajiban di hati seseorang yang beriman itu adalah mencintai orang-orang soleh. Ini kita duduk bersama guru-guru kita, bersama para habaib. Di sini juga ada akhina fillah Al Habib Ali Bahlega atau Asegab. Mungkin pian jarang mendengar lah Bahlega itu apa jar? Itu marganya, pamnya. Habaib itu punya marga-marga. Ada Al Habsyi, ada Bahlega, ada Al Aidarus, Al Habsyi, banyak. Itu ada nasabnya, memang khusus disusun. Ada pencatat nasab. Nah, wah ini ada macam-macam sudah timbulan tadi jar Haji Atap tadi apa? Habib Aspal nih. Oh ya, itu tadi apa? Ada Azmat Khan apa? Memang Azmat Khan itu kalau di masanya di India itu memang ada. Nah, cuma di akhir-akhir zaman ini memang banyak yang apa? Yang menyuntik atau menyodok ke sana. Nah, sehingga nasab itu apa dibikin-bikin. Nah, karena ujar Rasulullah SAW apa? Kullu sababin wa nasabi yunqati'u illa sababi wa nasabi. Setiap nasab dan sebab itu ujar Nabi akan terputus kecuali nasab dan sebab dariku. Nah, makanya habaib itu punya nasab bin fulan minal habib ilal habib sampai ke Rasulullah SAW. Nah, ya kan di situ kadang-kadang kita minta maaf mungkin daripada kalangan di luar habaib, kadang-kadang mungkin 5 atau 6 atau 7 ke atas itu sudah kada tahu lagi. Nah, ini yang dimaksud Nabi apa? Kullu sababin wa nasabi yunqati'u illa sababi wa nasabi. Artinya mereka memang terpelihara. Nah, itu sedikit itu tentang habaib. Nah, kembali kepada mahabbah. Mahabbah itu cinta. Cinta itu apa definisinya adalah condongnya hati kita kepada sesuatu. Nah, menurut orang cinta itu, orang jatuh cinta itu pastinya hatinya tuh pikirannya tuh ke situ aja, ya kan? Condongnya hati kepada sesuatu. Tapi ada yang namanya isyik. Disebutkan Al Habib Ali Sohibul Maulid taswiqan lis-sami'in. Nah, orang-orang yang rindu kepada Rasulullah SAW itu hatinya rindu luar biasa. Taswiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin, daripada kalangan khusus orang-orang yang beriman. Wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin, dan apabila ianya sudah bertemu kepada orang yang dicintainya itu maka hatinya menjadi tenang. Min khawasil mu'minin ini siapa? Di antaranya kita bisa mengkaji sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Itu keimanan mereka itu sudah tidak diragukan lagi. Mereka sudah mencapai kesempurnaan iman. Suatu hari Sayyidina Umar berjalan dengan Rasulullah SAW. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW memegang tangan Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar ini gembira, himong bahasa kita itu himong luar biasa. Kemudian Sayyidina Umar spontan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," ujar Sayyidina Umar, "sungguh di dunia ini tidak ada yang paling ulun cintai melebihi pian. Ulun cinta kepada pian melebihi istri ulun, melebihi harta ulun, melebihi anak ulun, bahkan melebihi kedua orang tua ulun. Akan tetapi ya Rasulullah kada melebihi diri ulun sendiri." Maka ujar Rasulullah, "Belum wahai Umar." Maka di situ Sayyidina Umar diam sejenak. Di dalam riwayat tersebut Sayyidina Umar diam sejenak. Dan kadalawas Sayyidina berkata, "Ya Rasulullah, sekarang ulun mencintai pian melebihi segalanya, bahkan diri ulun sendiri." Maka ujar Rasulullah SAW, "Al-an ya Umar," sekarang wahai Umar. Lalu Rasulullah SAW bersabda,
la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ujar Rasulullah, kada sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum ujar Rasulullah aku dicintainya melebihi dirinya sendiri, melebihi kedua orang tuanya, melebihi anak-anaknya, bahkan melebihi manusia seluruhnya. Jadi para sahabat ini sudah mencapai kesempurnaan iman. Makanya di antara ekspresi mereka itu apabila artinya rindu kepada Rasulullah itu bermacam-macam. Di antara sahabat itu ada yang ketika rindu kepada Rasulullah itu mendengar azan wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, itu sahabat itu ada yang berdoa, ya Allah, artinya cabut aja nyawa ulun. Ulun hendak matikan saja ulun saat ini karena ulun rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerinduan. Bagaimana rindunya Bilal bin Rabah ketika ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal itu kada sanggup lagi untuk azan. Bilal datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu jadi khalifah. Bilal menyatakan, ya khalifati Rasulullah, wahai khalifah Rasulullah, ulun hendak istirahat, ulun kada sanggup lagi azan. Artinya bukan kada mau, kada sanggup, karena Bilal ini selalu teringat kenang-kenangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ujar Sayyidina Abu Bakar, wahai Bilal, sesungguhnya aku kada wani menurunkan orang yang telah diangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal ini kan Sayyidul Muazzin. Itu Sayyidul Muazzin itu diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ujar Sayyidina Abu Bakar, aku kada wani menurunkan orang yang telah diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ujar Bilal, wahai Amirul Mukminin, ulun kada sanggup lagi. Ulun artinya hendak hijrah. Ulun kada sanggup tinggal di kota Madinah ini karena artinya kenang-kenangan yang begitu kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bilal itu mencoba untuk azan itu, Bilal itu pingsan ketika menyebutkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, pingsan. Kemudian di situ terjadi dialog antara Bilal dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka ujar Bilal, ya khalifat Rasulullah, wahai khalifah Rasulullah, a'tatani lillah atau a'tatani linafsik, wahai khalifah Rasulullah, engkau membebaskan aku dari perbudakan. Dulu Bilal itu budak. Apakah karena Allah? Ujar Bilal, apakah karena dirimu sendiri? Jadi ujar Sayyidina Abu Bakar, karena Allah wahai Bilal. Kemudian ujar Bilal, kalau karena Allah jangan engkau tahan aku, artinya biarkan aku pergi. Maka akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengizinkan Bilal untuk hijrah. Di dalam riwayat, Bilal ini hijrah ke negeri Syam selama 6 bulan. Suatu malam Bilal ini bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ujar Rasulullah, ma hadzal jafa ya Bilal, alangkah kerasnya hatimu wahai Bilal. Ujar Rasulullah, lawas ikam kada berziarah kepadaku. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal ini terbangun, terkajut, terbangun, kemudian menangis luar biasa karena artinya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istrinya Bilal bertanya, wahai suamiku, ada apa? Ujar Bilal, aku ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku lawas kada berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jar istrinya, pian isuk sudah songsong itulak. Akhirnya tuh Bilal di malam hari mempersiapkan, dan pagi harinya Bilal berangkat menuju kota Madinah karena kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat tersebut, Bilal ini selama dalam perjalanan itu menangis, melihat bukit, melihat menara masjid, melihat hal-hal yang pernah ia berjalan bersama Rasulullah. Itu Bilal ini selalu menangis. Sampai akhirnya ia berziarah mengucapkan salam di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang sudah habis, artinya karena menangis terus, dengan suara yang lirih, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian Bilal melepaskan kerinduannya di situ. Bilal menangis di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kadalawas datang Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar ini melihat Bilal, memeluk Sayyidina Abu Bakar kepada Bilal. Artinya rindu, mereka saling memeluk, mereka saling menangis. Maka akhirnya mereka kadalawas berbincang-bincang.
Ujar Sayyidina Abu Bakar, wahai Bilal, ini pas benar na ikam datang nih. Kami ini sudah rindu lawan suara ikam. Maukah ikam berazan sebagaimana ikam berazan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ujar Bilal, wahai Amirul Mukminin, ulun masih belum sanggup. Ulun kada sanggup masih azan. Artinya ini aja nah ulun nih menangis saja dalam perjalanan, apalagi azan. Ujar Bilal, ulun masih belum sanggup. Maka kada lawas datang lagi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun berkata demikian, artinya meminta kepada Bilal untuk berazan. Ujar Bilal, ulun masih kada sanggup. Tetap ditolak oleh Bilal bin Rabah. Kemudian kada lawas datang ya benar Rasulullah, putra-putra Rasulullah atau cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu masih kecil, Al Imam Hasan wal Imam Husain. Kemudian mereka anak-anak kecil, dua orang anak kecil ini yaitu Al Imam Hasan wal Imam Husain ini memegang sebelah tangannya, tangan kiri Bilal, dan memegang sebelah tangan sebelah kanan Bilal. Maka Bilal ini terduduk. Dan mereka berdua berkata kepada Bilal, wahai Bilal, kami rindu suaramu wahai Bilal. Maukah engkau berazan sebagaimana engkau berazan di zaman kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Bilal ini menangis pulang. Ya Allah, ujar Bilal, terima kasih ya Allah. Artinya ulun rindu kepada Rasulullah dan pian telah mengutus, engkau telah mengutus, artinya kedua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal ini menangis, memeluk Al Imam Hasan dan Al Imam Husain, mencium. Kemudian jadi Bilal, sungguh aku temukan di keringat kalian wahai Al Imam Hasan, Al Imam Husain, bau keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ujar Bilal, ulun sanggup menolak permintaan nang berdua tadi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Tapi ya benar Rasulullah, wahai putra-putra Rasulullah, ujar Bilal, ulun kada sanggup menolak permintaan pian berdua. Apabila ulun tolak, ulun khawatir ulun akan ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal mengabulkan permintaan Al Imam Hasan wal Imam Husain. Kemudian dipersiapkan. Ketika waktu sholat sampai, Bilal ini akhirnya azan. Nah itu orang-orang yang ada di rumah, ada di pasar itu semuaan takajud mendengar suara ini. Seakan-akan itu zaman kembali ke zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berkata, apakah Rasulullah hidup lagi? Apakah Rasulullah hidup lagi? Karena suara ini sudah lama kada didengar oleh mereka. Apakah Rasulullah hidup lagi? Kemudian mereka berbondong-bondong menuju masjid. Karena mendengar suaranya Bilal. Ketika sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal ini tetap kada sanggup dan akhirnya pingsan. Maka dilanjutkan oleh orang lain. Nah ini artinya adalah bentuk kerinduan, bentuk cinta, mahabbah. Mereka telah mendapatkan hakikatul mahabbah, hakikat cinta yang sebenarnya. Ini adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini para sahabat Allah berikan ini. Dan banyak lagi kita di sini kita kena mengkaji kepada guru-guru kita sejarah daripada perjalanan para sahabat, orang-orang soleh, para aulia itu nangkai apa cintanya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga dulu ada namanya Uwais Al-Qarani. Mungkin pian sudah banyak yang mendengar. Itu Uwais Al-Qarani ini itu hidup di zaman Nabi, akan tetapi kada dikatakan sahabat Nabi ya kalau boleh, karena inya kada pernah berkumpul atau bertemu dengan Nabi berkumpul. Maka Uwais Al-Qarani ini dikatakan tabi'in, dan ada riwayat yang mengatakan sayyidut tabi'in, artinya pemimpin tabi'in itu adalah Uwais Al-Qarani. Kenapa? Ia hidup sejaman dengan Nabi dan ia mempunyai kerinduan yang luar biasa kepada Nabi. Akan tetapi Uwais Al-Qarani ini maharagu ibunya, maharagu mamanya yang sudah tua. Sehingga kerinduan ini artinya kewajibannya kepada orang tua ini, Uwais Al-Qarani ini artinya ketika orang berbondong-bondong menemui Rasulullah SAW, inya kada kawa karena inya maharagu ibunya, dan ibunya berkata, amun ikam tulak siapa nang maharagu aku. Nah maka kerinduan ini, kerinduan Uwais Al-Qarani kepada Rasulullah ini, maka Allah balas, Allah perkenalkan Uwais Al-Qarani ini kepada Rasulullah melalui malaikat. Jadi Rasulullah kenal Uwais Al-Qarani ini, dan Allah angkat derajat Uwais Al-Qarani. Bahkan dua sahabat besar, sahabat Rasulullah itu kalau ada salah Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abu Bakar, itu ujar Rasul, apabila engkau ketemu
dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarani, maka ikam minta istighfar, minta doa, minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tandanya adalah inya memiliki seperti uang logam di tangannya. Itu adalah karena bekas penyakit kulit. Nah, itu jelas ciri-cirinya. Nah, Uwais Al-Qarani kerinduannya luar biasa. Bahkan di dalam riwayat pernah suatu hari ibunya itu mengizinkan Uwais Al-Qarani ini untuk pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi ujar ibunya, apabila ikam sampai di sana, ketemu ikam lakas-lakas bulik, aku ini kada denang maharagu. Maka Uwais Al-Qarani ini gembira luar biasa dengan izin ibunya tadi, gembira, dan ini perjalanannya sangat jauh. Maka Uwais Al-Qarani ini artinya bergegas berangkat untuk menemui Rasulullah SAW di kota Madinah. Akan tetapi memang belum takdirnya Uwais Al-Qarani berjumpa dengan Rasulullah, dan akhirnya ini ingat pesan ibunya, ini cepat-cepat artinya berdadas bahasa gitu, cepat-cepat bulik maharagu pulang kepada ibunya tadi. Nah, inilah hakikatul mahabbah, dan Allah angkat derajatnya Uwais Al-Qarani dengan cintanya kepada Rasulullah SAW. Dulu juga ada namanya sahabat kalau salah Abu Ayyub ini orang yang menginginkan Rasulullah SAW. Itu artinya Abu Ayyub ini seorang yang miskin. Ketika Rasulullah itu disambut oleh orang-orang sugi, orang-orang kaya, orang-orang kaya, maka Abu Ayyub ini mengharapkan Rasulullah ini bermalam di rumahnya. Akan tetapi ini miskin, makanya bermunajat kepada Allah supaya Rasulullah ini menginjakkan artinya istirahat atau bermalam di rumahnya. Maka doanya Abu Ayyub ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah ini disambut oleh orang-orang kaya, pembesar, ujar Rasulullah, biarkan saja onta ini kemana inya berjalan, di mana inya singgah, di situ aku bermalam. Maka Allah takdirkan dengan cintanya yang luar biasa Abu Ayyub ini, maka Rasulullah SAW bermalam di situ. Nah, ini adalah hakikatul mahabbah. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini, Allah tancapkan di hati kita hakikatul mahabbah sebagaimana Allah berikan kepada para sahabat. Allah berikan cinta mahabbah yang sesungguhnya kepada kita semua. Rabbi fanfa'na ya Allah bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na ya Allah bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na ya Allah bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Ya al-ba'ala wisafa'ah, ya al-ba'ala wisafa'ah, ya al-ba'ala wisafa'ah, kullu kurbatan jalibikum li ahlil wilayah, kullu hajatan qadhi, kullu hajatan qadhi, kullu hajatan qadhi, ya maulana ya mujib, ya hadiran la yagib, tawassalna ilaika bil habib, tawassalna ilaika bil habib, tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Allah wal muslimina qarib. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta